Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini baca buku tentang inovasi, baca habis bukunya Renal Kasali tentang inovasi. Ini adalah best of the best. Kebetulan lebih baik daripada yang lainnya, tapi yang lain juga adalah inovasi yang baik. Karena itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati serta hadirin sekalian, mari kita sama-sama untuk terus menggelorakan inovasi ini dalam kehidupan pengabdian kita. Ini PKN itu visitasi kita satukan di satu kabupaten. Baru kali ini. Bapak Dr. Haji Yati Taufik MSc, yang saya hormati teman-teman Forkopimda atau yang mewakili, Pak Kapolres yang saya hormati, Bapak mewakili Dandim yang saya hormati, yang sama kita banggakan tim Yuri, dan betul-betul Yuri ini. Kan biasa ada Yuri abal-abal. Kalau ini Yuri betulan, karena mempertaruhkan lembaga di belakangnya sehingga dia dipilih menjadi Yuri. Pak Dr. Akbar itu teman saya, tapi bukan Dr. Akbar saya pilih, yang saya pilih karena UNAS. Berarti lembaganya yang harus dipertaruhkan. Pimpinan OPD, para camat, kepala bagian, dan terkhusus Kepala Balitbangda pelaksana kegiatan, hadirin sekalian, terutamanya para 10 top inovasi Bone, baik dari pelayanan publik maupun dari unsur kewirausahaan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua diberkahi kekuatan, kesehatan, kesempatan bisa bersilaturahim di tempat ini, sekaligus menikmati inovasinya orang Bone, dan sekaligus kita bisa memberikan apresiasi kepada apa yang mereka temukan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Andi Taufik dan tim Yuri serta para peserta, karena mau berpikir untuk Bone secara bersama-sama bagaimana kita bisa Bone semakin maju, semakin berkembang sejalan dengan visi yang kita usung. Apalagi dalam situasi pandemi COVID sekarang ini, sangat dibutuhkan adanya dorongan-dorongan yang kuat yang lahir dari kita semuanya agar ekonomi bisa bangkit kembali. Coba dibayangkan Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 2 tahun kita ini, baik itu pemerintah maupun swasta, semuanya merayap karena kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan itu sangat berimbas kepada pembangunan yang ada. Jadi jangan sakit telinganya Bapak Ibu sekalian, kalau banyak omelan, banyak kritikan yang lahir dari masyarakat terhadap pembangunan, terhadap kesejahteraan, terhadap semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kita tidak usah tebal telinga, paling tidak kita hayati apa yang dia bilang,
dan berusaha mencoba secara pelan-pelan keluar dari persoalan ini. Karena kondisi ini bukan hanya Bone yang mengalami. Kondisi ini dialami oleh seluruh dunia. Bahkan ada yang tidak merayap tapi sudah tenggelam setengah badan di tengah tanah. Kalau kita masih mending, masih bisa makalolo. Kenapa saya mengatakan masih mending Bone? Karena pertumbuhan ekonomi kita masih terbaik kedua di Sulawesi Selatan setelah Sopi. Jadi, cuman itulah masyarakat dan harus dimaklumi mereka tidak paham itu. Dia tidak paham itu. Nah untuk itulah hal seperti ini memang yang harus didorong adalah adanya hal-hal yang baru, adanya inovasi yang baru yang lahir dari kita pemerintah itu sendiri. Kemudian kita menawarkan dan mendorong juga masyarakat dalam bentuk kegiatan apa yang bisa memberikan ide baru untuk memperbaharui semua tatanan, terutama tatanan ekonomi yang sekarang kita susah sekali. Saya mau mengatakan bahwa kondisi yang kita alami ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mengatakan mungkin termasuk koskoyor ini. Nah, untuk mengobati ini Bapak Ibu sekalian, yaitu tadi harus kita memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat, kepada teman-teman untuk membuka keran-keran inovasi, dan inovasi ini diharapkan betul-betul bisa membantu masyarakat itu sendiri dan daerah ini sendiri. Ini yang paling penting. Nah untuk itu saya berterima kasih kepada beberapa teman yang hampir mengikuti festival ini, dan terutama bagi masyarakat dari sektor atau dari kelompok wirausaha ataupun kelompok-kelompok pemuda yang mau mencoba menawarkan inovasinya. Sebab Bapak Ibu sekalian, dampak inovasi ini sangat besar bagi pemerintahan ini. Saya kemarin mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri. Di situ dipublis seluruh kabupaten yang mengikuti festival, yang mengikuti melaporkan kegiatan inovasi, dan termasuk yang dinilai oleh secara nasional Kementerian Dalam Negeri. Dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, itu masih ada kurang lebih 80 kabupaten kota yang tidak melaporkan, dan kurang itu termasuk kabupaten yang tidak mengikuti inovasi ini. Nah, di dalam penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dibagi 3 penilaian. Penilaian dengan sangat inovatif. Kemudian kabupaten yang inovatif, dan ketiga itu kurang inovatif. Saya telah satu-satu di situ karena ini dampaknya sangat bagus bagi daerah. Yang saya dapatkan yang termasuk kabupaten sangat inovatif untuk tahun 2020 kemarin, dan penilaiannya baru-baru saja, itu adalah Makassar dan Jeneponto. Dari sekian, tidak sampai 100 yang sangat inovatif, kabupaten yang pertama jadi sangat inovatif mulai dari nilai 300 sekian, 1000 sekian sampai datar 1000, kemudian 900 sekian itu inovatif. Sedikit lagi kita masuk kabupaten sangat inovatif. Kita 900 kurang 50, tidak sampai 50, tidak masuk sana. Jadi kelompok kabupaten nominatif inovasi pertama nomor 1 itu Bone. Nah, sayanya tidak masuk sangat inovatif. Ya. Mudah-mudahan kita tidak usah patah semangat. Kita dorong terus, dan kita berharap tahun ini, penilaian tahun depan, kita sudah masuk di dalam kelompok
sangat inovatif. Karena ada beberapa yang masuk dalam nominasi yang diusulkan. Dan saya yakin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak main-main di dalam mengusung persoalan inovasi ini bagi daerah yang kita cintai. Banyak inovasi yang lahir, tapi mungkin belum sejalan pemikiran daripada penilaian pusat. Tapi paling tidak bahwa sudah hampir 2 tahun kita ini, baik itu pemerintah maupun swasta, semuanya merayap karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dan cukup banyak. Saya baru-baru ini didatangi oleh UNICEF bersama dengan siapa lagi namanya, mana Pak Adi? Saya tidak tahu namanya. Katanya artis. Saya kan tidak tahu artis. Ya, ada Gutawa katanya. Makanya waktu saya biasa-biasa saya, setelah pulang saya kasih tahu ibu. Ada tadi Gutawa, kenapa kita tidak bilang Pak? Suruh foto anak-anak semua. Sampai siapakah itu? Dia bilang artis. Mana saya tahu kalau itu artis. Yang penting dia datang karena dapat apresiasi. Yumas, ya, gerakan masyarakat Lisu Mastikola. Yumas Gemar sekolah kurang lebih 6 yang terbelakang. Kemudian beberapa juga inovasi yang kita dorong dan sudah ada beberapa yang masuk kelompok 10 top Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ini bisa kita dorong nanti, dan inilah yang kita harapkan ke 10 besar, baik dari kelompok kewirausahaan maupun dari pelayanan publik, supaya terus termotivasi untuk melempar dan menjual ide-idenya, sehingga ide itu bukan hanya sekedar menjadi seperti yang dibilang Pak Adi Taufik, menjadi orientasi terhadap apa yang mesti kita lakukan. Contoh misalnya, kalau itu baik untuk pelayanan publik, maka harus dilaksanakan. Jangan hanya menjadi satu proyek perubahan tetapi tidak bisa diimplementasikan. Asisten Sekda Kabupaten Bone, para teman-teman dari pimpinan OPD yang sempat hadir pada kesempatan pagi akan diserahkan. Kemudian begitu juga penghargaan terhadap tim juri sebentar akan diserahkan. Kemudian memberikan penghargaan kepada masyarakat Bone. Penyelenggara hari ini dan kegiatan ini adalah Balik Banda Kabupaten Bone, dan kemudian selanjutnya panitia adalah dari Badan Litbanda Kabupaten. Ada beberapa, ada dari perguruan tinggi, ada dari perorangan itu sendiri, ada dari zaman kekinian sekarang ini, dan tentu diharapkan bahwa kita semua harus menerima kondisi dan situasi seperti ini. Karena apabila kita tidak siap menerima ini, maka tentu kita akan tergilas sendiri dan akan menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat. Makanya selalu saya katakan dari awal bahwa saya minta kepada kita semua, terutama pelayan masyarakat ini dari OPD, paling tidak mengetahui sedikit dasar-dasar IT. Ya, dasar-dasar IT. Jangan sampai betul-betul kita tidak tahu, hanya tahu WA dan tahu SMS, hanya tahu telepon. Padahal fungsi HP itu sangat luar biasa. Semua bisa didapatkan melalui HP. Nah, untuk itulah mari kita mulai bangkitkan semangat, kemudian bangkitkan kemauan kita untuk lebih banyak paham dan mengetahui kemajuan-kemajuan yang ada. Nah, jangan karena mau pensiun agapi notona pensiun pede napa dongo-dongo itu anakmu jadi atau cucumu. Jadi harus tahu, apalagi kalau yang muda-muda, jangan sampai tidak paham dan tidak mengerti IT. Ke depan nanti ini saya kira semua persoalan akan kembali kepada elektrik. Itu akan kita lihat apa yang terjadi
sekarang ini kita tidak pernah bayangkan 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Di Jawa Tengah itu menciptakan satu remote dari HP-nya untuk mengendalikan motornya. Ya, saya lihat sepintas di televisi. Jadi dia ciptakan remote dari HP-nya bahwa motor itu tidak bisa bunyi kalau bukan tidak dikontrol dari HP-nya. Di SMA di Salatiga, bersaudara dua menciptakan satu desain melalui IT dan membuat dia kaya. Padahal tidak pernah tinggalkan rumahnya. Kaget semua satu kampung, dari mana duitnya ini? Dituduhlah dia macam-macam. Ternyata dia mengendalikan usahanya dalam membentuk desain euro lagi. Dia bisa desain pesawat terbang. Dia ciptakan desainnya sampai kepada itu dari rumahnya saja dan menghasilkan uang. Dalam catatannya itu baru 2 hal baru diciptakan di Indonesia, hanya kerjasama dengan Indofood. Dia desainkan logonya, itu yang dipakai. Yang lainnya semuanya luar negeri, dan itu anak muda. Coba bayangkan. Nah, tadi Pak Adi Taufik juga sampaikan, begitu canggihnya sekarang ada seorang anak mampu mendeteksi landasan pesawat dengan kadar air, tapi digunakan secara mendunia. Itu yang kita harus dorong sekarang ini. Di samping tetap kita mendorong untuk melaksanakan inovasi-inovasi. Saya kira itu yang penting sebagainya. Makanya saya minta yang betul-betul melahirkan proyek perubahan ini ditindaklanjuti dan kita lihat hasilnya. Dan untuk melihat hasilnya itu tentu harus dikerjakan dulu. Kalau positif lanjutkan, kalau tidak ganti proyek perubahan yang lain. Saya kira itu yang paling penting. Makanya selalu saya mendorong kalau ada proyek-proyek perubahan yang dilakukan oleh teman-teman yang sementara mengikuti diklat PIN, baik PIN 2, PIN 3, itu saya selalu dorong. Jangan hanya sebatas untuk lulus, tetapi paling tidak ini bisa dikerjakan. Kalau yang lain tidak bisa, paling tidak di tempatmu kau kerjakan dulu. Bahwa inilah buah pemikiran kamu, pendidikan, diklat, supaya ada hasil. Jangan seperti zamannya kami, diklat PIN Pak. Ya, zamannya kami diklat PIN, copy paste sana sini. Sehingga begitu pertanggungjawaban kita ujian, pasti bisa semua lulus. Karena sekarang kondisi ini berubah Pak. Saya minta ini betul-betul kita ciptakan sehingga tidak rugi. Apa yang Bapak Ibu dapatkan diklat itu bisa ditransfer ilmunya di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya kira seperti itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih semua atas inovasi, atas kerjasama, atas dukungan dan atas support yang diberikan kepada Kabupaten Bone, terutama di dalam melahirkan inovasi-inovasi baru. Saya yakin dan percaya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Andi Taufik, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan keikhlasan, insya Allah akan ada hasilnya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya tahu betul bahwa sekasat mata Bapak Ibu melihat bahwa persiapan panitia sangat luar biasa, tapi pasti ada juga celah dan ada kekurangan yang terjadi di tempat itu. Untuk itulah saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang di dalam pelaksanaan festival inovasi ini, dan semoga festival inovasi yang kita lakukan ini insya Allah berbuah hasil bagi untuk Bone dan tentu untuk kesejahteraan masyarakat Bone itu sendiri. Saya kira seperti itu. Acara pameran dan presentasi pada tahapan Festival Inovasi Daerah Kabupaten Bone tahun 2021 saya buka dengan resmi. Dan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil tempat di bawah. Selanjutnya
selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Bang Sayur. Inovator selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lamirakel. Inovator dari Puskesmas Ajangkala dengan judul inovasi Peduli Janda. Selanjutnya judul inovasi Dokter Visit Dusun oleh Puskesmas Landrong dan penanggulangan bencana daerah. Dinas Koperasi dan UKM, klik galeri pada ini. Selanjutnya, judul inovasi My Life Bone, BKPSD Kabupaten Bone. Selanjutnya, 10 kategori inovasi produk kewirausahaan. Yang pertama kami undang perwakilan Bapak Dr. M. Awaludin, MSc, dengan judul inovasi di Kawal Bone. Inovator selanjutnya Bapak Hamsa dengan Ocean Food. Inovator selanjutnya Bapak Muhammad Jafar, Pengiziran Nabati Al-Buka. Selanjutnya Andi Ansari, Manggat sebagai alternatif penguraian sampah organik dan pakan komersil. Selanjutnya, inovator Bapak Herman dengan inovasi Anti Jack. Selanjutnya, perwakilan Andi Muhammad Irfan Asfar, MP, MPD. Bahan penerang alternatif, rumah lingkungan, ramah lingkungan, biji kudet. Selanjutnya perwakilan dari Pinky, Andika Roska, Sanabe. Tunggu dulu deh, satu sedikit. Dan siap inovator selanjutnya
Siap, iya. Selanjutnya kami undang Ibu Asmi Citra Malina, SPT MAG PHD. Dan juri kita yang ketiga, Ibu Haja Ati Nurmalia SK, MH. Dimohon kemudian. Pada Bapak Ibu kembali untuk merupakan inovasi dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, mengambil judul unik Layar Hatiku katanya. Hadirin, sambutlah sang inovator Bapak Haji Andi Asman Sulaiman SOS MM. Memasukkan sebuah program menjadi program prioritas nasional, menangkap sebuah peluang untuk mengurangi angka stunting dengan konsep teori pentahelix melalui inovasi, konvergensi, dan sinkronisasi penanganan stunting. Judulnya unik, makanan kekebalan kita, konro panas. Dan hadirin, sambutlah sang inovator Bapak Dr. Ade Farid Asar SSTP. Jika kita orang putih berada di suatu tempat dan sangat bingung dalam yang berkeinginan maju, selalu ingin mencari sesuatu yang lain dari yang lain. Filosofi sapa dalam bahasa Bugis berarti mencari. Mencari memiliki makna berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh. Memiliki arti dalam keras verba atau kata kerja sehingga mencari dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lain. SAPA adalah akronim dari Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan Laporan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Sistem inilah yang kemudian akan diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sebagai syarat dalam mengikuti PKN 2 ini. Untuk itu, Sapa Bone. Bone ada di sini. Sapa bisa saja mesapa atau luas. Sapa bisa saja mencari. Satu yang pasti, temukanlah sang inovator. Kita sambut Bapak Andi Akbar SPD MPD. Senyuman yang penuh makna, menawan, dan selalu menjadi perhatian bagi banyak orang. Proyek perubahan ini tentu akan memberi gambaran menarik dan selalu memberi perubahan yang menginovasi semua orang dan menjadi perhatian kepada setiap orang yang ingin berkomunikasi dan dapat memberi solusi. Pusat Riset Inovasi Daerah, nama proyek perubahannya. Tidak salah ketika ini diberi nama Putri, karena sang penggagas adalah juga seorang wanita cantik, perempuan indah, sama dengan inovasinya, Putri Indah,
kita sambut sang inovator, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, Ibu Haja Andi Nurmalia, SH, MH. Indah cantik yang senang makan gondrong panas, dan pastikan tempatkanlah dia di balik layar hatimu yang penuh makna. Dan hadirin yang kami hormati, jadikanlah inovasi sebagai lifestyle. Itu karena Kepala Pusdikjabang Land Republik Indonesia. Kami mohon berkenan dengan hormat untuk tampil ke depan Bapak Dr. Haji. Hadirin kami hormati, inovasi tak mungkin hidup di sebuah lingkungan jika pemimpinnya tak mendukung hal itu. Bupati kita, Bapak Dr. Haji Adi Faisal Madin Panjarangi, MSI. Untuk launching bersama-sama proyek perubahan dari 4 reformer yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional 2 di ini. Semoga apa yang menjadi inovasi ini akan selalu bersemayam di Kabupaten Bone dan menginspirasi seluruh Indonesia dan dunia ini. Kita mulai dengan hitungan sama-sama. 3, 2, 1, mulai. Ya, 1 kabar hukuman. Ya, 1 kabar hukuman. Hari ini kita sudah melunasi 4 proyek perubahan. Insya Allah akan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bone dan aparat Bone untuk selalu berinovasi. Sukses. Terima kasih Bapak Bupati. Luar biasa ini Pak. Begitu saya minum, langsung merinding saya punya bulu. Waduh. Bagaimana itu Mas Yas? Siapa yang bikin ini? Ya? Siapa? Karena rasanya saja ini bisa membuat bulu-bulu merinding. Bagaimana kalau orang yang lihat? Sarapan. Ini yang dibawa di Jogja pameran nanti dong Pak. Yang mana kita bawa? Ini gua lancar sudah makan. Enak semua. Ini Tapi kalau diminum ini nggak dibayar. dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sendiri. Harapannya semoga